كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Di tahun 2019, Qatar dipilih menjadi tuan rumah dalam sebuah acara Gold Athletic Champions. Di situ mengadakan lomba lari yaitu berjarak 5.000 meter. Saat itu kondisinya sangat-sangat panas sehingga membuat para peserta itu sangat dehidrasi, kelelahan, sampai ada sebuah kejadian di mana peserta-peserta sudah hampir mendekati garis finish, ada yang terjatuh dan tidak bisa melanjutkan untuk sampai ke garis finish. Di antara peserta-peserta yang ada salah satu peserta yang menarik perhatian publik. Di situ dia tidak memilih untuk melanjutkan sampai garis finish, tapi dia justru menolong orang yang jatuh itu. Dia kemudian memapah setiap langkahnya yang sedang kelelahan itu sampai akhirnya mereka bisa sampai ke garis finish bareng-bareng. Nah, ini luar biasa, di mana dia membuat satu pilihan, apakah dia ingin mendapatkan sebuah kemenangan berupa medali gitu ya dari kejuaraan itu, atau dia memilih untuk memenangkan kata hatinya, di mana kata hatinya mengatakan untuk menolong orang tersebut. Ternyata dia lebih memilih untuk memenangkan kata hatinya untuk memilih orang tersebut. Nah, di sini sontak para audiens yang ada di sana memberikan standing applause gitu ya. Kemudian juga mungkin yang jutaan orang yang melihat kompetisi itu lewat sosial media juga berkesan sekali ya kejadian itu, dimana itulah dia sebagai pemenang yang sesungguhnya gitu ya. Walaupun misalnya secara sistem penjurian tentunya dia tidak menang ya, karena memang dikalahkan oleh peserta yang lain. Nah, peristiwa ini seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus memilih apakah kita akan memenangkan segala perlombaan di dunia ini ya, entah itu perlombaan mencari materi kah, perlombaan mencari status sosial kah, perlombaan mencari kebaikan-kebaikan yang lainnya kah gitu ya, ataukah kita akan memenangkan sesuatu yang justru itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Seperti misalnya antara kita ketika dalam keadaan lagi ada di puncak-puncaknya karir misalnya dalam berdagang, tapi tiba-tiba kita dihadapkan dengan berbagai kewajiban, misalnya harus sholat, harus melaksanakan mengkaji ilmu misalnya ya, kemudian juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, maka kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu gitu ya. Maka apakah kita akan menjadi pemenang di dunia ini, menjadi seorang bossman misalnya, menjadi seorang wanita karir yang sukses gitu kan, tapi ternyata kita gagal di pilihan yang lain misalnya ya, yang itu menyangkut kehidupan akhirat. Nah, seperti misalnya ketika dalam kehidupan ada orang-orang yang menyebalkan, maka kita diberi pilihan di situ, apakah kita akan marah atau justru kita meraih kesempatan untuk memperoleh pahala kesabaran. Nah, kemudian juga misalnya kita dalam kehidupan ini diberikan kesempatan jalan baik dan buruk. Ada di situ banyak sekali ajakan-ajakan misalnya untuk melalaikan kita, untuk bersenang-senang. Jadi hidup hanya untuk pemenuhan hawa nafsu kita, atau kita justru memilih bersusah payah gitu ya, mengambil resiko dalam jalan dakwah, mengambil resiko dalam berjalan di jalan yang Rasulullah pernah lalui gitu ya, yaitu jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan itu gitu ya. Maka apakah kita akan mengikuti pandangan orang lain bahwasanya baik itu versi manusia seperti ini gitu ya, sukses itu seperti itu gitu, atau justru kita akan memenangkan hati kita gitu, bahwasanya baik versi kita itu kita letakkan kepada penilaian Allah, bahwasanya
baik itu sesuai syariatnya. Sukses itu ketika kita meraih ridho Allah gitu. Nah, maka ini butuh sekali keimanan, butuh sekali ilmu agar kita punya pilihan-pilihan terbaik dalam kehidupan kita. Dan melihat tentang kompetisi di dunia ini, sebenarnya kompetisi ini selalu ada ya, bahkan sejak Nabi Adam. Beliau punya 2 keturunan, Habil dan Qabil, di mana di situ ada perintah Allah untuk berkurban. Maka kedua putranya ini diberikan sebuah kompetisi untuk bisa berkurban, kurban yang terbaik di jalan Allah gitu ya. Ketika Habil, di mana notabene dia itu beternak gitu ya, dan Qabil dia itu bertani, maka yang dikurbankan oleh Habil ini dia mengorbankan hewan terbaiknya gitu. Dan kemudian sedangkan Qabil dia memberikan kurban berupa hasil sawah, hasil tanamannya yang itu justru yang jelek. Allah menjatuhkan pilihan kepada Habil yang sudah memberikan kurban terbaiknya berupa hewan yang dia miliki gitu kan, hewan yang terbaik. Nah, maka di situ ada kompetisi ya antara Habil dan Qabil. Di sini Qabil yang merasa kalah gitu. Dia ternyata malah jadi buta gitu, buta mata hatinya juga gitu, sehingga dia menyimpan yang dendam yang sangat dalam kepada saudaranya. Dia bukannya ingin memperbaiki diri supaya bisa menang di kompetisi yang berikutnya, tapi justru dia punya niat untuk membunuh saudaranya. Padahal kurang baik apa Habil gitu, dia itu mengatakan kepada saudaranya bahwasanya dia tak mungkin untuk membunuh saudaranya gitu ya. Seperti tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 28, di mana di situ Allah berfirman, "Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Jadi Habil dia sebagai pemenang, dia sangat berakhlak baik. Dia tidak berani untuk membunuh ataupun melukai saudaranya. Ini Allah sampaikan di Quran surat Al-Maidah. Ya, tapi karena Habil itu sudah buta mata hatinya, maka dia punya rencana untuk membunuh saudaranya itu gitu ya. Itu Allah sampaikan di Quran surat Al-Maidah juga ayat ke-30-nya. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Jadi sejak Nabi Adam diciptakan sampai detik ini pun yang namanya persaingan, kompetisi itu selalu ada. Dan itu tuh bukan untuk menjadikan kita menjadi beradu beradu mulut kah, beradu fisik kah gitu kan. Tapi hikmahnya di situ agar diri kita itu berkembang gitu kan, maju. Karena ada persaingan di dalamnya. Tapi hal yang wajar ini harus tentunya kompetisinya adalah dengan cara yang sehat ya. Sehat itu ya ketika kita menang, maka kita jangan tinggi hati sehingga merendahkan yang lain. Dan ketika kita kalah, ya maka kita jangan buta juga mata hatinya sehingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan atau menjatuhkan lawan yang menang itu gitu. Maka dalam kehidupan ini di sektor manapun, misalnya sempat waktu itu sedang booming-boomingnya penggunaan aplikasi Gojek misalnya ya, atau apapun itu yang dimana para ojek-ojek yang belum berkembang atau belum mengikuti tren gitu kan, atau belum mengikuti perkembangan teknologi, sehingga seolah mata pencahariannya diambil oleh orang-orang yang sudah menggunakan layanan-layanan yang berbasis online gitu ya. Jadi di situ sempat terjadi demo, sempat terjadi pencekalan gitu di beberapa daerah, bahwasanya ada sebuah tindakan kayak mengambil sumber rezeki orang ya. Padahal di situ ada hikmah gitu ya, di mana tadi ada persaingan antara Habil dan Qabil, ada persaingan kita di medan pertempuran atau di medan atletik dan sebagainya. Begitupun di kehidupan nyata kita senantiasa ada kompetitor gitu ya. Maka ya kita harus bersaing sehat.
Jika ternyata usaha-usaha yang berbasis online sekarang justru lebih maju, maka ini adalah PR kita untuk mengupgrade diri, untuk memuhasabahi diri apa yang kurang di kita dan kita tingkatkan kemampuan kita gitu ya. Maka di situ kita bersaing ya. Soal masalah rezeki kan itu kita sudah tahu kita itu dipelihara sama Allah ya. Rezekinya, jaminan rezekinya, terus hal-hal yang akan terjadi terhadap kita semuanya sudah Allah tetapkan gitu ya. Tinggal kita jalanin. Cuman ya jalaninnya kalau nggak pakai ilmu ya justru kita memandang segala hal yang terjadi adalah suatu keburukan gitu. Karena kita nggak bisa mencerna apa yang terjadi itu menjadi pelajaran buat kita gitu. Maka di sini kita harus evaluasi diri. Kalau ingin bersaing dengan orang ya berarti kita harus juga ikut perkembangan yang saat ini, memajukan kemampuan kita diminta mungkin untuk lebih belajar lagi gitu ya. Jangan malu untuk mengupgrade diri, belajar dari orang lain sehingga kita pun bisa bersaing ya. Soal hasil kan itu kita serahkan, tawakal kepada Allah. Nah, sebagaimana misalnya yang tadi 2 atlet itu gitu ya, sudah memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya bersaing itu tidak hanya selalu sesuatu yang dilombakan oleh manusia saja gitu ya, tapi ternyata ada hal yang justru dialah pemenang yang sesungguhnya baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah, yaitu berbuat baik. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kita bisa peduli, bisa nolong orang lain, maka insya Allah kita termasuk kepedulian Allah di hari akhir ya. Sebagaimana kalau misalnya tadi tujuan-tujuan dunia gitu ya, kita berbuat baik, alangkah lebih eloknya juga bagi kita yang jati dirinya seorang muslim, di mana kita meyakini adanya hari akhir, bukan hanya perkara dunia saja, tapi kita juga jauh melambung angan kita, pikiran kita tentang kehidupan akhirat, kita memikirkan semuanya itu, maka di dunia ini kita yang hanya singgah saja gitu ya, karena Nabi Adam diturunkan ke dunia itu hanya sebagai persinggahan gitu ya, untuk kembali ke sana. Jangan sampai di tempat persinggahan ini kita salah berbuat ya, berbuat sesuatu yang membuat kita justru nggak pulang ke surga, tapi justru pulang ke neraka. Maka di sini kita harus memikirkan juga bukan hanya tentang kemenangan dunia saja bagi seorang muslim, tapi kemenangan nanti di akhirat ya, yaitu segala sesuatu kita sandarkan kepada keridhaan Allah. Seperti di Quran surat Ad-Duha di ayat 4 di situ, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya atau kehidupan dunia. Jadi Allah sudah memperingatkan, Allah sudah memberikan clue-clue gitu kan kepada kita, dunia ini gitu bahkan tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk gitu di hadapan Allah. Maka apa yang kita usahakan saat ini sampai misalnya ninggalin kewajiban kepada Allah, tapi ternyata tidak ada satupun nanti yang dibawa pulang ke akhirat, maka dipikir-pikir lagi deh gitu ya, untuk kita mati-matian gitu ya, mengejar dunia ini sampai harus meninggalkan akhirat ya. Maka penting bagi kita di fase kehidupan manapun persaingan selalu ada ya, kita harus senantiasa mengupgrade diri, mengupgrade ilmu agar senantiasa di zaman apapun kita tetap istiqomah gitu ya, dan tetap punya prioritas terbaik, yaitu bisa mendapatkan ridho Allah gitu di kesempatan manapun. Jadi prioritaskan Allah selalu, dan jangan lupa untuk senantiasa koreksi niat kita agar senantiasa seluruh amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.